Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali dalam suasana pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Di mana kali ini kita akan bahas tentang membangun budaya kritis melalui dakwah. Membangun budaya kritis melalui dakwah ini kita akan menganalisis Quran surat An-Nahl ayat 125 dan surah Asyura surat 14 sampai dengan ayat 216 dan juga Quran surah Hijr ayat 95 sampai 9 dan juga Al-Hadis. Tujuan pembelajaran daripada materi kita yang pertama adalah nanti anak atau siswa dapat belajar bahasa Al-Nahl ayat 125, Quran surah Asyura ayat 14 dan 12 dan juga Quran surah Al-Hijr ayat 95, 96 serta Al-Hadis. Kemudian kecuali bisa membaca, dapat juga bisa menunjukkan makna mufradat. Dan yang ketiga bisa menerjemahkan Quran surat An-Nahl ayat 45, Quran surat Asyura 214 sampai 216, Quran surat Al-Hijr 19 dan Al-Hadis. Kemudian siswa dapat menjelaskan isi kandungan daripada Quran surat An-Nahl ayat 125 dan juga Quran surat Asyura 215 sampai 216 serta Al-Quran Al-Hijr ayat 95 sampai 96 dan juga Al-Hadis. Untuk membangun budaya kritis melalui dakwah, kita bisa lihat saja Quran surat An-Nahl ayat 125 di mana anak nanti sesuai dengan indikator yang pertama tidak bisa membaca. Namun sebelum anak-anak baca terlebih dahulu saya contohkan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi anak harus bisa membaca dengan baik sesuai dengan aturan tajwid ya. Itu berikutnya mengenai arti kosakata atau makna mufradat sudah terpampang dengan jelas. Itu artinya serulah dan seterusnya al-mau'izah hasanah juga nasihat yang baik. Kemudian terjemahnya bahwa serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan buatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sehingga Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan Allah dan dialah juga yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Untuk penjelasannya bahwasanya berdakwah adalah merupakan sebuah salah satu tugas dari Nabi dan Rasul. Berdakwah sangatlah mulia karena kewajiban berdakwah ini pada dasarnya adalah merupakan kewajiban pada setiap insan karena untuk menyampaikan sebuah kebenaran itu adalah menjadikan kewajiban bagi setiap manusia. Nah, dalam berdakwah di situ disebutkan bahwa ada beberapa metode dakwah yang belum ada dengan cara al-hikmah. Al-hikmah itu adalah menggunakan pengetahuan yang mendalam tentang kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, yaitu dengan cara al-mau'idhah. Al-mau'idhah itu artinya adalah wejangan atau nasihat. Di mana wejangan ini adalah mengandung unsur al-zaid. Artinya bahwa seorang juru dakwah pada kesempatan tertentu harus mampu menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Meskipun yang disampaikan adalah sebuah ancaman dari Allah atau peringatan dari Allah. Kemudian cara yang ketiga atau cara berikutnya itu dengan al-mujadalah. Al-mujadalah di sini adalah dengan menggunakan metode berdebat. Tentunya ini untuk kalangan elit atau orang-orang yang sudah berpendidikan tinggi. Tetapi mujadalah di sini adalah untuk menghasilkan sebuah hasanah ilmu yang baru, bukan mujadalah perdebatan yang justru menjadikan permusuhan atau pertikaian karena salah pendapat. Jadi mujadalah ini adalah sebuah diskusi
mendapatkan ilmu yang baru yang bernilai positif. Nah, sasaran dalam berdakwah sesuai dengan Asy-Syu'ara ayat 214 216 di situ telah difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Anak-anak sekalian, bahwa sasaran utama berdakwah di situ disebutkan adalah wa'anzir 'ashiratakal aqrabin. Wa'anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Artinya bahwa di dalam kita berdakwah itu kita terlebih dahulu adalah merupakan keluarga, anak dan istri. Jadi sebelum kita memerintahkan kepada orang lain, mestinya kita sebagai seorang dai menjadi teladan bagi kaum sekitar. Tentunya anak dan istri kita dulu kita dakwai, kita ajak bersama, baru kemudian merambah pada yang lain. Jangan sampai kita menyuruh orang lain, misalnya menyuruh orang lain untuk sholat, untuk pengajian, sementara anak kita sendiri tidak kita suruh sholat. Nah, ini jelas tidak menjadikan cerminan bagi seorang dai dalam keteladanan di masyarakat. Selanjutnya kita juga akan mengkaji Quran surah Al-Hijr ayat 94-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasta'd bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Innaka fainakal mustahzi'in alladzina ja'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Arti kosakata ini sudah jelas anak-anak, bisa perhatikan. Itu jelas semuanya ya, paham anak-anak ya. Kita lanjutkan. Arti terjemahan, maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami melihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang mengolok-olok kamu, yaitu orang-orang yang menganggap ada Tuhan lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Anak-anak sekalian, bahwa penjelasan pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ajaran Islam secara terang-terangan. Jadi dulu ketika Nabi berdakwah itu tidak terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi, kerabat terdekat dulu. Nah, dalam ayat ini dakwah adalah berkelanjutan. Ini sudah ada perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Jadi kesimpulannya bahwa ayat 94 ini adalah menganjurkan untuk dakwah terang-terangan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat 95-96 juga menegaskan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dan memelihara Nabi dan pengikutnya dari perilaku orang-orang musyrik. Yang dimaksud adalah orang-orang musyrik Makkah yang senantiasa meremehkan, menghina dan memperolok-olok Nabi serta mengotori kesucian Al-Quran. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hadis tentang dakwah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'ala utan kana lahu min al-ajr mislu ujuri man tabi'a la yanqusu dhalik min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ismi mislu athami man tabi'a la yanqusu dhalika min athami syai'an. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Nasai dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang secara jelas bahwa hadis ini adalah menjelaskan tentang anjuran untuk dakwah juga, ajakan kepada kebaikan, di mana orang yang mengajak kepada sebuah kebaikan, menyeru kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan itu. Dan sebaliknya, jika menyeru pada kejahatan dan orang itu menjalankan kejahatannya itu atau kejelekannya itu atau
atau kemaksiatannya itu, maka orang yang menyuruh terhadap atau mengajak terhadap kejahatan tersebut juga mendapatkan bagian dosa atas perbuatan orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Anak-anak sekalian, demikian tadi terkait dengan kajian dakwah atau anjuran berdakwah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berlanjut pada pokok dasar yang keenam, gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Di mana amar ma'ruf dan nahi munkar kali ini kita akan menganalisis melalui Quran surah Al-Imran ayat 104, Quran surah Al-Imran ayat 110. Perlu kami sampaikan bahwa untuk anak-anak ketahui bahwa tujuan dalam pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah anak-anak dapat membaca Quran surah Al-Imran ayat 104, Quran surah Al-Imran ayat 110 dan juga hadis yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kedua dapat menunjukkan makna mufradat. Yang ketiga dapat menerjemahkan dapat menerjemahkan Quran surat Al-Imran ayat 104, Quran surat Al-Imran ayat 110 dan juga menerjemahkan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Sementara yang keempat dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 104, surat Al-Imran 110 dan juga hadis. Untuk anak-anak sekalian ketahui bahwa surat Al-Imran ayat 104 di sini adalah berbunyi. Jadi anak-anak harus bisa membaca. Namun sebelum anak-anak baca, saya bacaan, anak mendengarkan dan nanti bisa membaca. Ya. Quran surat Al-Imran ayat 104 tentang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu bacaannya anak-anak ya. Kemudian Quran surat Imran ayat 110 berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum humul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Itu bacaannya anak-anak ya. Kemudian kita lanjut pada terjemahnya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf, dekat dari yang munkar, dan kepada Allah. Jika kita beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Penjelasan daripada ayat di atas adalah bahwa dengan melakukan pemahaman yang buruk terhadap apa yang sudah kita bahas pada konten yang itu, ada tiga hal yang menyebabkan sebuah komunitas itu jauh. Pertama, karena sering melakukan perusahaan mentaati nilai-nilai maaf dan mentaati nilai-nilai agama khususnya dan norma-norma sosial pembangunannya. Jadi mereka rata-rata itu tidak mentaati nilai-nilai agama dan juga sering berbuat maksiat. Dan yang kedua karena berlebihan dan melampaui batas kewajaran di dalam bertindak dan berbuat. Dan ketiga karena tidak lagi melaksanakan dakwah awal. Dapat diambil kesimpulan bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini sangat urgent sekali dalam kehidupan seorang muslim. Jangan sampai kita tidak amar ma'ruf nahi munkar
saja. Alhamdulillah. Untuk berikutnya anak-anak kita akan mempelajari atau melihat ngaji hadis tentang para malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim katakan Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, "Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Abikum karam qalbi wa yudiyati, fa illam yastati' fa bi lisan, fa illam yastati' fa qalbi, wa dzalika ta'atul iman." Yang artinya bahwa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, artinya dengan kekuasaan atau kekuasaannya. Maka apabila tidak bisa, hendaklah dia merubah dengan lisannya. Artinya ketika tidak punya kekuasaan, kita berdakwah, kita sampaikan bahwa itu hak adalah hak, itu batil adalah batil. Maka apabila tidak bisa, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah tanda selemah-lemahnya. Artinya merubah kemungkaran dan qalbi itu minimal hati kita itu enggak. Jadi kita tidak cocok. Jadi kita tidak menyuti terhadap kemungkaran tersebut. Ini adalah tingkatan tawakul. Jadi merubah merubah kemungkaran dengan anak-anak sekalian yang senantiasa saya yang senantiasa saya sayangi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan bisa memahamkan kepada anak-anak sekalian. Kurang dan lebihnya atas segala yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.